Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kristiawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Dan ini saya bersama Perawat Devintriati. Saya bekerja di Klinik Akil Medika Sukosari Adilui, Kecamatan Adilui, Kabupaten Pringsewu. Dan Ibu Yu kan sebagai ibu rumah tangga, dan bagaimana cara mengatur jadwalnya agar tidak bertabrakan dengan membantu dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Kalau saya bekerja itu berdasarkan shift yang telah diatur oleh pihak klinik. Selain itu, bekerja sama antar perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang sangat penting agar pelayanan kepada pasien tetap optimal meskipun jumlah pasien yang cukup banyak. Berdasarkan pengalaman Ibu nih, kelompok usia manakah yang sering ditemukan terjangkit HIV? Apakah banyak pada usia remaja, dewasa, atau bahkan lanjut usia? Berdasarkan data dan pengalaman di lapangan, HIV itu lebih banyak ditemukan pada usia produktif atau dewasa muda. Namun HIV dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia, sehingga semua kelompok perlu mendapatkan edukasi yang tepat. Menurut Ibu nih, kesalahpahaman apa yang sering ditemukan masyarakat mengenai HIV? Masyarakat itu masih menganggap HIV dapat menular melalui berjabat tangan, berpelukan, menggunakan peralatan makan yang sama, ataupun berada dalam satu ruangan dengan penderita HIV, padahal HIV tidak menular melalui kontak sosial sehari-hari. Bagaimana sih cara penularan HIV yang tepat untuk dipahami oleh anak muda? HIV itu dapat menular melalui pertukaran cairan tubuh tertentu seperti darah, cairan, hubungan seksual, dan ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, ataupun menyusui. Apabila tidak dapat mendapatkan penanganan medis yang tepat, HIV juga menular melalui penggunaan jarum suntik secara bersama. Baik, berarti HIV itu bisa menular melalui darah, cairan seksual, dan ibu ke bayi selama kehamilan. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus HIV, apakah ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV? Pencegahan HIV itu dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan tentang HIV, menghindari penggunaan jarum suntik secara bersamaan terutama, terus menerapkan perilaku hidup sehat dan bertanggung jawab, serta melakukan pemeriksaan kesehatan jika diperlukan. Apa upaya pencegahan HIV yang penting diketahui dan diterapkan oleh remaja saat ini? Remaja perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai HIV dari sumber yang terpercaya. Selain itu, penting untuk menghindari perilaku yang berisiko, menjaga pergaulan yang sehat, serta tidak ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika memiliki pertanyaan. Apa saja sih stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV masih ada di masyarakat? Jika masih, bagaimana dampaknya terhadap penderita HIV? Stigma yang tepat terhadap orang dengan HIV masih ada. Dampaknya penderita dapat merasa dikucilkan, mengalami tekanan psikologis, dan enggan mencari bantuan atau menjalani pengobatan karena takut mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari lingkungan sekitar. Menurut Ibu nih, seberapa penting edukasi tentang HIV diberikan kepada remaja sejak dini? Edukasi tentang HIV itu sangat penting diberikan sejak dini kepada remaja, karena masa remaja merupakan periode ketika seseorang mulai mengalami banyak perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dengan adanya edukasi yang tepat, remaja dapat memahami apa itu HIV, bagaimana cara penularannya, serta langkah-langkah pencegahannya. Selain itu, edukasi juga membantu mengurangi rasa takut dan kesalahpahaman mengenai HIV yang masih banyak ditemukan di masyarakat.
Pengetahuan yang baik dapat membantu remaja membuat keputusan yang lebih baik, bijaksana. Berdasarkan pengalaman Ibu nih, apakah tingkat pengetahuan anak muda mengenai HIV itu cukup baik dan Saat ini, sebagian anak muda sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai HIV, karena informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui internet, media sosial, maupun pendidikan di sekolah. Namun masih banyak juga sih remaja yang memiliki pemahaman yang kurang tepat. Misalnya, masih ada yang percaya bahwa HIV dapat menular melalui berjabat tangan atau menggunakan peralatan makan yang bersama. Hal ini menunjukkan bahwa akses informasi saja tidak cukup, tetapi diperlukan edukasi yang benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. apa saja yang menyebabkan remaja rentan terhadap penularan HIV? Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kerentanan remaja terhadap HIV. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan yang benar mengenai HIV dan cara pencegahannya. Selain itu, pengaruh teman sebaya, rasa ingin tahu yang tinggi, serta kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan resikonya juga dapat menjadi faktor penyebab. Kurangnya komunikasi antar orang tua dan anak mengenai kesehatan reproduksi juga dapat membuat remaja mencari informasi dari sumber yang belum tentu benar. Apa saja sih tanda atau gejala awal yang penting diketahui masyarakat? Tahap awal HIV itu seringkali tidak menunjukkan gejala yang khas. Beberapa orang mungkin mengalami demam, seperti sakit tenggorokan, ruam pada kulit, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri otot, ataupun mudah terasa lelah. Karena gejalanya itu mirip penyakit yang lain, banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi HIV. Oleh karena itu, pemeriksaan HIV itu penting, terutama bagi mereka yang memiliki faktor resiko. Karena diagnosis dini memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan aktif. Bagaimana peran perawat dalam memberikan edukasi dan pendampingan terkait HIV kepada masyarakat, khususnya nih remaja sekarang? Perawat memiliki peran penting sebagai edukator, konselor, dan mendampingi bagi masyarakat. Dalam hal edukasi, perawat memberikan informasi yang benar mengenai HIV, terus cara penularan, pencegahan, serta pentingnya deteksi dini. Selain itu juga, perawat memberikan dukungan emosional terhadap pasien HIV dan keluarga agar mereka tetap semangat menjalani pengobatan. Pada remaja, perawat berupaya menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menghakimi sehingga pesan kesehatan dapat diterima dengan baik. Apakah fasilitas kesehatan itu menyediakan layanan konseling atau pemeriksaan HIV bagi masyarakat? Bagaimana sih prosedurnya secara umum? Banyak sih ya fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas, di klinik tertentu telah menyediakan layanan konseling dan pemeriksaan HIV. Umumnya, pasien yang akan mendapatkan konseling sebelum tes untuk memahami tujuan pemeriksaan dan proses yang akan dilakukan. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. Jika hasil tes menunjukkan adanya infeksi HIV, pasien akan mendapatkan konseling lanjutan, edukasi mengenai pengobatan, serta pendampingan untuk menjalani terapi secara teratur. Bagaimana sih menurut Ibu apa tantangan terbesar dalam memberikan edukasi tentang HIV kepada anak muda? Salah satu tentang berdasarkan terbesarnya itu adalah masih banyak anggapan bahwa pembahasan mengenai HIV merupakan topik yang sensitif ataupun tabu. Akibatnya, sebagian remaja merasa malu untuk bertanya atau mencari informasi yang benar. Selain itu, banyaknya informasi yang beredar di media sosial, terus tanpa sumber yang jelas, juga dapat menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, diperlukanlah pendekatan yang lebih terbuka antara remaja dan
penggunaan media sosial sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana sih cara menyampaikan informasi tentang HIV kepada remaja agar mudah dipahami dan diterima? Informasi mengenai HIV sebaiknya itu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, jelas dan tidak menakut-nakuti. Penggunaan media interaktif seperti video edukasi, diskusi kelompok, seminar, ataupun kampanye melalui media sosial juga dapat membantu tuh meningkatkan minat remaja untuk belajar tentang HIV. Yang terpenting, penyampaian informasi yang harus dilakukan tanpa menghakimi sehingga remaja merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Apakah media sosial itu berpengaruh terhadap pemahaman remaja mengenai HIV? Menurut Ibu, dan apa dampak positif dan negatifnya? Untuk media sosial itu memiliki pengaruh yang cukup besar ya terhadap pemahaman remaja mengenai HIV. Dampak positifnya itu informasi kesehatan dapat disebarkan dengan cepat dan menjangkau banyak orang. Kampanye edukasi mengenai HIV juga dapat dilakukan secara lebih menarik dan mudah diakses. Namun, ada dampak negatifnya juga. Tidak semua informasi yang beredar benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, remaja itu perlu diajarkan untuk memilih informasi yang dipastikan bahwa sumber yang digunakan berasal dari tenaga kesehatan. Baik, hampir selesai. Dan apa nih pesan Ibu bagi anak muda agar lebih peduli terhadap pencegahan HIV dan tidak memberikan stigma kepada orang yang hidup dengan HIV? Untuk para remaja, saya sebagai perawat, saya berpesan untuk perlu membekali diri dengan pengetahuan yang benar tentang HIV, jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas. Terus jagalah kesehatan diri, hindari perilaku yang beresiko dan perlakukan tuh orang yang HIV secara baik tanpa diskriminasi karena mereka juga membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're